Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel yang ngebahas sesuatu yang tidak berguna seperti mantan misalnya. Di video kali ini gua mau ngebahas tentang biasa ya, motor Kanzen Scudetto. Kali ini gua mau prepare check up buat persiapan mudik pulang kampung lebaran. Masih hamin 2 minggu tapi kita udah prepare-nya dari sekarang-sekarang. Nah, buat kalian yang pernah nanyain kampas rem nih buat depan nih, pas banget saya lagi mau ganti kampas rem karena kampas remnya udah nggak ada spare partnya. Kebetulan pala babi nih, pala babi ketu ini, babi nih, palanya babi nih. Oh, palanya babi. Nggak tahu bisa begini dikasih nama pala babi. Kasihan babinya ya, nggak tahu apa-apa. Ini pala babinya saya nggak tahu nih masih ori apa enggak, tapi beginilah faktanya. Nyari kampas rem yang buat pala babi inian nggak ada sama sekali. Gua udah keliling-keliling pasar malam buat nyari spare partnya, adanya tahu bulat. Baca. Jadi ini nih kampas remnya kita custom begini bro. Ini pas banget baru gua potong. Ini kampas rem yang lama udah tipis. Aduh, tenggorokannya enak. Ini kampas rem yang lama tuh. Ini motor Satria Fu punya kan sama nih. Saya kebetulan punya Satria Fu. Dulu beli punya Mio nggak bisa. Ini beli punya Satria Fu. Nah, ini udah gua potong. Iniannya cangkolannya nggak tahu cangkolan apa namanya. Ini udah gua potong, tapi buat lubangnya itu agak kurang pas. Nah, nanti kita tinggal coakin lagi lubangnya nih. Nah, jadi lubangnya tuh agak geser ke tengah gitu, lubang yang di pala babiannya. Jadi kita harus mau nggak mau geser sendiri. Nanti kita coakin lagi, dibikin kayak seperti ini persis nih. Nah, iniannya yang baru saya pakai kampas rem Satria FU. Satria FU buat bagian depan ya, yang 2 piston itu. Ininya pokoknya udah hampir jadi. Yang penting dipotong begini aja. Ini dipotong. Ini bekas dipotong tuh. Bekas cangkolan iniannya dipotong, kita potong, udah potong, kita tinggal bikin ini nih. Habis itu tinggal dimasukin. Kalau ini kan belum dipotong, kita masukin ke sini. Nah, jarak lubang ini nih, nah 2 yang ini nih nggak pas. Aduh, ini gua nggak ada temen buat pegangin, buat masukin ke ini lubang ini. Rencananya nih coba ya, kita coba begini. Sorry, ini saya taruh dulu handphonenya karena agak susah. Nah, nih teman-teman, bisa dilihat pecinta Kanzen. Aduh, ngeblur lagi. Nah, tuh, jadi lubangnya tuh kurang ke tengah gitu. Jadi mau nggak mau dibikin soakan kayak ini, seperti ini nih. Gua tadi kan sudah kasih lihat. Nah, dibikin soakan seperti ini, itu biar ngejar tengahnya. Ini udah yang paling masuk buat kampas remnya. Nggak tahu udah yang lain. Barangkali punya, buat sharing aja, bagi-bagi info. Nanti gua kapan-kapan bongkar bagian mesin gua nih. Ini gua udah ganti plat tuh. Yang kayak kemarin pas gua bikin video review kan belum dipasang platnya, kita udah bayar pajak. Pajak tahunan cuma 60.000, murah meriah. Kita bisa 1 juta karena pajaknya tidur lama. Sekian dulu ya buat videonya, gua skip dulu. Gua mau gerenda karena gua nggak ada yang videoin. Gua pakai tangan gua sendiri dan tangan gua cuma 2 doang, nggak kayak monyet 4 kaki bisa ngegem semua. Jadi nggak bisa pegang handphone. Jadi gua terusin dulu buat ngikir-ngikir lubang itu. Nanti gua lanjutin lagi buat videonya kalau udah dipotong. Gua skip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebih hasil jadinya seperti ini teman-teman. Nih seperti ini. Ini udah saya potong-potongin, udah saya gerendain. Tuh, kurang lebih hasil jadinya begini. Sorry ini nggak rapi, yang penting kita dapat fungsi. Oh ya nih, pastikan nih ini masuk nih, dicoba ini lubang pennya nih buat pengunci, pastikan nih masuk begini nih. Nah, soalnya kalau nggak masuk ntar bentrok. Tadi saya soalnya sempat asal coak aja, terus saya cobain tuh nggak mau masuk, ternyata ini kurang lebar gitu. Jadi ini udah gua pastiin kalau begini udah masuk, ini baut ini nih masuk ke sini, itu udah bisa. Nah, kita tinggal pasang doang nih, pasang ke sono. Nah, buat video pasangnya gua nggak bisa videoin karena gua sendiri, nggak ada yang pegangin handphonenya. Jadi gua mau pasang dulu. Oke, terima kasih.
kurang lebih begitulah. Iniannya pakai Satria F, kapas depan ya Satria F 2 piston, habis itu dipotong kayak tadi videonya. Kalau bisa teman-teman barangkali di sini ada yang kanzennya udah pernah ganti pala babi plus cakram, boleh dong sharing-sharing, karena gue pengen ganti ini piringan sama ganti pala babi yang lebih gede, jadi buat pengeremannya lebih dapet gitu. Soalnya tromol kita yang belakang udah makan habis, jadi ngandelannya cuma rem depan doang. Buat kalian nih yang udah pernah upgrade ini piringan sama upgrade pala babi, nah kalian boleh komentar dah, sharing-sharing, ntar kita cobain lagi buat apa barangkali bisa masuk gitu. Kita mau upgrade soalnya rencananya. Sama master yang di bawah di atas nih, master di atas kan agak unik tuh kansen tuh, jadi kayak master rem belakang motor cakram ya, tapi bagian yang belakang itu yang masternya memanjang gitu, bukan ngotak gitu, ada di bawah, ada di belakang sini nih. Kapan-kapan gue bukain, gue kasih lihat. Nah kalau gue mau upgrade rencana pakai apaan gitu, barangkali ada yang pernah upgrade, sharing-sharing aja buat berbagi. Siapa tahu nanti gue bisa upgrade kan biar lebih enak, karena gue rencana kedepannya motor ini kagak bakal gue jual. Meskipun gue nggak dapet spare part, meskipun gue pernah ngejogrok 2 bulanan lebih, kalau nggak salah 3 bulan apa 2 bulan lebih, gara-gara seal kerasnya bocor. Dulu gue nyari-nyari spare partnya belum dapet, alhamdulillah dapet seal keras pakai motor Honda Win. Akhirnya gue pasang, PNP banget tuh, nggak ngerubah apa-apa, nggak pakai lem sealer juga, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kenapa-kenapa lagi. Jadi bisa, gue udah mudik buat pulang pergi 1 tahun 2 kali ke Purbalingga, nggak pernah ada kendala sama sekali. Paling cop busi lepas tuh, sempet mogok cop busi lepas sama kabel aki putus di jalan. Pas kabel aki putus karena gua lampu depan belakang pakai LED, arusnya DC, putus semua tuh. Gara-gara itu putus kabel itu kan jadi ketembak arus AC-nya tuh. Nah akhirnya lampu gua kena semua depan belakang. Habis itu gua sambung lagi kabel kop busi, sambung lagi, ya udah jadi lagi. Cuma lampunya paksa gua ganti karena udah putus arus DC, kemakan arus AC kan jadi nggak stabil gitu kan, nggak kuat istilahnya bohongnya. Ya udah teman-teman, gue mau pasang inian dulu, nggak bisa gue videoin buat pemasangannya karena tangan gue cuma 2, nggak bisa genggam semua 4-4-nya, sama kaki-kakinya kayak monyet gitu, nggak bisa pegangin HP juga ya. Nanti gue videoin lagi kalau udah kepasang, udah beres, kita coba remnya apa bisa apa enggak gitu, kita coba-coba aja lah. Nah ini bro, ini gue udah bongkarin semua ya, udah. Soalnya tadi gue cuma ganti kampas rem doang nih, gue ganti kampas rem doang. Sorry, ini gue di luar ruangan, kagak tahu suara gue masuk apa ketangkep apa kagak. Yang penting gue jelasin dikit-dikit aja di sini. Tangan gue sampai cecel-cecel begini. Jadi gini bro, tadi gue udah coba ganti kampas rem doang nih. Pas gue ganti kampas rem doang, ternyata kita butuh bleeding, soalnya masuk angin gitu kan. Pas gue tekan pistonnya keluar, tapi dia kayak mampet gitu. Akhirnya gue bongkarin pala babinya nih, pala babi. Baca. Habis gue bongkar pala babinya, remnya ngelos, gak mau makan gitu. Nah, yang tadi gue bilang master remnya yang atas nih begini nih. Nah, ini master remnya nih, punya gue udah pada begini sealnya nih. Tuh, udah pada hancur. Tapi masih bisa, belum bocor. Habis gue bingung kalau misalkan gue ganti, gue mau nyari yang model kayak gimana gitu. Sedangkan punya masih ori. Jadi mau gak mau gue pertahanin ke oriannya. Ntar kalau udah bener-bener ini udah hancur, udah nggak bisa dipakai, baru gue pikirin lagi dah buat nyari spare partnya lagi. Nah uniknya begini nih, tuh dia pakainya beginian buat rem depannya. Jadi ini cuma mutlak tali aja, tali doang, nggak ada master rem di sini nggak ada master remnya ada di sini nih. Nah kayak motor Jepangan tuh master rem belakang, cuma ini modelnya ungkit begini nih, ada tuas ungkitnya nih. Nah kurang lebih begitu. Ini kebetulan udah jadi, udah mau ngerem lagi. Gua dari jam berapa tuh, dari pagi gua sampai jam 3:30 sore nganuin rem doang, gila, buset dah. Ini udah jadi ya bro ya, udah tinggal kita rakit doang, rem udah mau ngerem, semua udah normal, tinggal kita pasang-pasangin aja. Ini gua ada pasang alarm buat keamanan aja,
Meskipun ini motor murah, nggak ada harganya, tapi ini bener-bener berharga buat gua. Soalnya gini, kita pakai motor itu bukan masalah gengsi ya, kayak misalkan kita pakai NMAX, Aerox dan lain-lain. Ini karena kita hobi, motor langka, jadi ya gitu, mau nggak mau gua pertahanin, gua rawat bener-bener gitu. Habis itu pusingnya kalau begini nih, masalah sedikit doang, kita mau benerin rem doang, sampai setengah hari begini. Udah kita pakein kampas rem begini ada aja masalahnya. Ini kita udah kelar, udah beres, sudah semua, udah mau ngerem semuanya, tinggal pasang-pasangin aja. Cuma kita mau tarik napas dulu sekalian bikin video buat ini biangnya nih. Nah ini master rem yang beginian nih, susah banget. Tadi hampir nggak bisa kan, hampir ngelos terus remnya, jadi dia udah nggak masuk angin, cuma ngelos, gak mau ngerem gitu, kayak minyak tuh dari turun naik ke atas, dari bawah naik ke atas, dari bawah naik ke atas, jadi tinggal nendang gitu di pala babinya. Habis itu gua bongkarin sampai ke master remnya, gua bersihin semua tuh, di bersihin dalamnya semua, nggak ada yang kita ganti, cuma dibersihin aja sampai jadi. Alhamdulillah ini udah jadi, udah bisa, udah mau ngerem. Sekian video dari gua bro, buat pecinta Kanzen Scudetto, jangan pernah nyerah kalau misalkan motor kalian kenapa ada masalah apa-apa, kita butuh proses aja buat dibenerin, jangan sampai dijual karena sayang banget. Jangan lupa juga terima kasih sama Ibu Megawati yang udah berusaha pasarin motor ini, meskipun pada akhirnya gagal, tapi kita tetap yang masih cinta, masih suka, tetap kita pertahankan apapun yang terjadi. Ini plat gua udah baru, udah bayar pajak. Soalnya ini buat mudik nanti lebaran tanggal 19, gua mau caw ke Purbalingga pakai motor ini, Kanzen Scudetto. Nah, sekian dulu dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.